optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar pasar murah untuk kendalikan inflasi. Bupati Balangan hadiri seminar salawat di Masjid Suhada Desa Lempihong Kiri. Family Fun Day sebagai ladang penghasilan bagi pedagang. Mall pelayanan publik untuk layanan publik yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Sarah Bramsah. Berikut batarbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, bersama Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Tabalong ikuti penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang dilaksanakan virtual oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia di ruang Sekretaris Daerah Kantor Bupati Balangan, Kamis 15 September 2022. Pemkab Balangan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD bersama Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Tabalong ikuti penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang dilaksanakan virtual oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia di ruang Sekretaris Daerah Kantor Bupati Balangan, Kamis 15 September 2022. Hadir dalam kegiatan Kepala BPKPAD Kabupaten Balangan, Fahrianto, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung, Edi Waluyo, dan jajaran. Fahrianto mengatakan ini jadi sebuah perjanjian kerjasama yang baik, artinya ini adalah upaya penguatan, baik penguatan data ke pusat maupun pusat penguatan ke daerah. Yang jika pendapatan di daerah meningkat juga akan berdampak bagi pusat. Karena sebenarnya perjanjian ini adalah upaya optimalisasi pendapatan, yang mana kalau pendapatan di daerah kita meningkat, kemudian juga artinya kan semua merasakan dampaknya, baik pusat dan daerah. Lanjutnya setelah perjanjian ini adalah aktualisasi di lapangan, yang ke depan jadi target utama adalah salah satunya bagaimana mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari walet, kemudian hasil sumber daya alam lain seperti gaharu dan lain sebagainya. Untuk bagaimana memastikan sumber daya alam Balangan ini jikapun dioptimalkan, tetapi pajaknya juga harus tetap tercover menjadi hak daerah, kan begitu. Fahrianto menerangkan ada banyak hal dalam perjanjian yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk nyata. Nadia dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar kegiatan pasar murah di Desa Tuluk Masjid Kecamatan Batu Mandi, Kamis 15 September 2022. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Balangan melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar kegiatan pasar murah di Desa Teluk Masjid Kecamatan Batu Mandi, Kamis 15 September 2022. Pasar murah ini merupakan kerjasama antara Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Bulog, Indofood, Wings, serta stakeholder terkait lainnya.
Diketahui kegiatan pasar murah tersebut akan diadakan sebanyak 24 kali dari bulan September hingga Desember 2022 dengan menyasar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Kabid Standarisasi Stabilisasi Pengawasan dan Perdagangan Kabupaten Balangan, M. Saipul Bahri mengatakan, kegiatan ini dalam rangka untuk mengendalikan inflasi sebagai menghadapi gejolak harga komoditas di pasaran. Menurut dia, untuk harga telur di pasaran per kilonya mencapai Rp30.000, sedangkan pada pasar murah yang pihaknya adakan, harganya hanya Rp27.000, sehingga ada selisih harga yang lumayan lebih murah. Kalau di Balangan ini, untuk saat ini inflasi masih stabil, artinya belum ada gejolak lah. Palingan kalau yang naik itu telur aja Bang, yang kita tahu itu ada sedikit kenaikan 1.000 lah, sampai 1.000. Kalau yang lainnya masih stabil, artinya kan ada gejolak tengah. Sementara itu, salah satu pembeli Zakiyah mengaku dengan adanya pasar murah ini, ia dan warga lainnya sangat terbantu. Mengingat harga sejumlah bahan pokok di pasaran sedang mengalami kenaikan. Alhamdulillah terbantu dengan ekonomi ya, apalagi sekarang nih di pasaran tuh lebih mahal lah, ini mendingan ada selisih 1.000-2.000. Harapan dia? Harapan mudah-mudahan berjalan terus pasar murahnya, jadi membantu masyarakat dalam ekonomi. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri acara seminar selawat bersama Ustadz Ali Bustami Al-Qoribani dengan tema keajaiban selawat dan tips bisa membaca ribuan selawat di Masjid Syuhada, Desa Lempihong Kiri, Kecamatan Lampihong, Minggu 18 September 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri acara seminar selawat bersama Ustadz Ali Bustami Al-Qoribani dengan tema keajaiban sholawat dan tips bisa membaca ribuan sholawat di Masjid Syuhada Desa Lampihong Kiri, Kecamatan Lampihong, Minggu 18 September 2022. Abdul Hadi dalam sambutannya mengungkapkan rasa gembira dalam melihat animo masyarakat yang menghadiri majelis ilmu, serta melihat masjid makmur dengan kegiatan syiar keagamaan maupun kemasyarakatan. Bagi Balangan, hal demikian tentu akan menjadi modal yang sangat mendasar untuk melaksanakan dan melanjutkan pembangunan, mengingat faktor terpenting dan kunci utama pembangunan adalah kualitas SDM. Abdul Hadi menyebutkan bahwa kualitas SDM bukan semata-mata dibentuk dari ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan daya inovasi atau kreasi, tetapi salah satu unsur yang sangat penting dan harus ada dalam kualitas SDM ialah akhlakul karimah. Disinilah ucap Abdul Hadi posisi penting para alim ulama dan tokoh agama dalam menanamkan jiwa akhlakul karimah untuk menjadikan insan yang teladan, panutan dan inspirasi positif bagi warga Balangan. Hadir pada acara tersebut unsur Forkopimda serta masyarakat sekitar. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Budaya Balangan yang dilaksanakan di setiap hari Minggu kini menjadi ajang hiburan dan rekreasi bersama keluarga. Banyak arena bermain, berkuda, odong-odong, melukis, dan berbagai macam permainan anak, hingga arena jajanan kuliner UMKM di Terminal Paringin, Minggu 18 September 2022. Family Fun Day EFD Balangan yang dilaksanakan setiap hari Minggu kini menjadi ajang hiburan dan rekreasi bersama keluarga. Banyak arena bermain, berkuda, odong-odong, melukis, dan berbagai macam permainan anak, hingga arena jajanan kuliner UMKM di Terminal Paringin, Minggu 18 September 2022. Family Fun Day EFD Balangan yang dilaksanakan setiap hari Minggu kini menjadi ajang hiburan dan rekreasi bersama keluarga. Banyak arena bermain, berkuda, odong-odong, melukis, dan berbagai macam permainan anak, hingga arena jajanan kuliner UMKM. Selain menjadi tempat-tempat rekreasi bagi keluarga, Family Fun Day juga berdampak positif bagi pelaku UMKM dan pedagang jajanan.
Terbukti dari hasil pantauan tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Minggu 18 September 2022. Ramainya pengunjung yang datang tidak hanya menikmati sajian kegiatan yang ditampilkan saat Family Fun Day berlangsung. Pengunjung juga dapat menikmati jajanan makanan yang disuguhkan oleh pedagang. Salah satunya pedagang yaitu Arifin mengatakan Family Fun Day ini sebagai wadah para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil yang diuntungkan saat Family Fun Day berlangsung. Ya, ini kan karena di sini ada kegiatan-kegiatan kayak senam dan lain-lainnya itu kan, jadi kan orang banyak, jadi kan alhamdulillah kan banyak yang beli Pak ya. Arifin juga berharap Family Fun Day dapat terselenggara setiap minggunya dan dapat mengemas acara yang lebih menarik agar lebih banyak lagi pengunjung yang datang ke Family Fun Day tersebut. Diketahui pula untuk program penurunan stunting di Balangan, Bupati Balangan Abdul Hadi hadir di Family Fun Day untuk membagikan 300 butir telur kepada anak-anak. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim pembangunan Mall Layanan Perizinan Kabupaten Balangan berkunjung ke Mall Layanan Publik Tanjung Tabalong untuk studi tiru Senin 19 September 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Sarah Bramsah, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pembangunan Mall Layanan Perizinan Kabupaten Balangan berkunjung ke Mall Layanan Publik Tanjung Tabalong untuk studi tiru, Senin 19 September 2022. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau DPMPTSPT 2K Kabupaten Balangan, Abiji mengatakan dengan studi tiru ini diharapkan nantinya Kabupaten Balangan juga membentuk Mall Pelayanan Publik atau MPP. Untuk kedepannya nanti kan kita harapkan di Balangan bisa terbentuk juga MPP seperti Kabupaten Tabalong, karena mungkin sementara yang paling representatif lah di Kalsel di Tabalong. Jadi kami sudah dengan tim, nah mungkin menggotakan sekitar 32 orang tadi sudah mencoba berdiskusi dengan Kepala PTSP di Tabalong tentang bagaimana pendirian MPP ini. Diharapkan dari ke Balangan bisa kita tiru ke depannya. Disampaikan Abiji, sekitar 32 orang sudah mencoba berdiskusi dengan Kepala PTSP di Tabalong tentang bagaimana pendirian MPP ini diharapkan di Balangan bisa meniru ke depannya. Hal yang didiskusikan diantaranya tahapan-tahapan pendirian, regulasinya, bagaimana penganggarannya, kemudian juga bagaimana tentang pelaksanaan operasional dan sebagainya. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tabalong, Suryanadi mengatakan pihaknya menyambut baik tim rombongan dari Balangan terkait keinginan Pemkab Balangan membangun mall pelayanan publik. Tadi sudah ada pertemuan dan kami sudah memberikan informasi terkait dengan progres persiapan ketika memulai MPP di Tabalong. Dan memang MPP ini bagi kami sangat penting karena ini adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga Tabalong khususnya. Disampaikan Suryanadi pihaknya membuka diri dan mempersilahkan tidak hanya Balangan, kabupaten lain pun yang ingin berkunjung ke Mall Layanan Publik Kabupaten Tabalong sangat diterima. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.